Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan guru SMK Kompetensi Keahlian Rekayasa Peradaban dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan tetap semangat, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan dalam belajar. Baik, pada kesempatan ini perkenankan saya Ahmad Zafir Rolani akan membahas materi tentang perancangan basis data dan penggunaan SQL. Materi ini sangat penting dan perlu diketahui bahwa hampir semua aplikasi membutuhkan basis data untuk menyimpan semua data yang rapi agar mudah dicari dan bisa diproses kapanpun dibutuhkan, karena tanpa basis data aplikasi tidak akan berjalan. Nah, adapun SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data. Sebelum memulai praktikum, ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, diantaranya persiapan alat dan bahan, seperti seperangkat komputer yang sudah terinstall aplikasi SAMPP untuk membuat basis data melalui PHP admin atau MariaDB serta tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian basis data. Yang kedua, peserta didik mampu merancang IRD. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan relasi antar tabel. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan atau menggunakan perintah SQL. Lalu, apa saja manfaat mempelajari materi ini? 1. Meningkatkan nilai tambah untuk dunia kerja, karena database dan SQL adalah salah satu skill paling dicari untuk lulusan SMK jurusan EPL. Yang kedua, melatih logika dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, sebagai fondasi dasar sebelum kalian bisa membuat aplikasi web atau mobil. Di video ini kita akan belajar secara lengkap, mulai dari merancang database sampai menjalankan perintah SQL. Untuk merancang database, praktikum kita akan jalan melalui 3 langkah. Pertama, kita rancang struktur data menggunakan Entity Relation Diagram atau IRD dengan menentukan entity dan atributnya. Kedua, kita ubah rancangan itu menjadi tabel database dengan menggunakan perintah SQL. Dan ketiga, kita isi dengan data di tabel itu menggunakan perintah SQL dasar, DDL dan DML yang dikenal CRUD, create, read, update, delete. Sebelum itu, saya akan menjelaskan materi merancang basis data dan SQL. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu database. Apa sih bedanya sama data Excel, misalkan, atau data pada umumnya? Jadi gini teman-teman. Kalau secara definisi, database itu adalah kumpulan data yang tersimpan dengan terorganisir. Dan database ini bisa diatur dan diakses, dikelola, dan diperbaharui dengan mudah dan efisien. Jadi sih intinya database itu adalah kumpulan data nih yang sudah terorganisir dan juga mudah untuk diakses dan juga dimodifikasi. Nah, sekarang apa sih SQL? SQL atau sering disebut dengan SQL adalah singkatan dari struktur query language. Ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi database relasional. Atau singkatnya, ini adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan database relasional, teman-teman. Nah, sekarang kenapa sih SQL itu penting? Jadi gini teman-teman, hampir seluruh program dan aplikasi Android, web, desktop, semuanya itu memiliki database. Oleh karena itu, pengetahuan SQL pasti sangatlah dibutuhkan. Baik itu untuk web developer, aplikasi developer, data engineer, data scientist, dan juga data analis. Jadi penting banget ya teman-teman untuk belajar SQL, terutama buat teman-teman yang mau berkarir di dunia IT. Selanjutnya, Entity Relationship Diagram atau disingkat IRD. Entity Relation Diagram adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur logis basis data
dengan menggambarkan hubungan antar entitas, atribut, dan relasi. Adapun entitas adalah merupakan sekumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Yang kedua, atribut. Atribut merupakan karakteristik untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari entitas tersebut dan digambarkan dengan simbol oval atau lingkaran. Yang ketiga, relasi. Hubungan antar entiti yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri sering disebut proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Terdapat 3 jenis relasi yang digunakan dalam IRD, yaitu one to one, one to many, dan many to many, atau biasa disebut sebagai kardinalisasi. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana merancang basis data dan penggunaan SQL pada praktikum ini. Kita punya studi kasus sederhana, mengelola data siswa dan kelas di sebuah sekolah. Jadi, kita butuh 2 entitas atau tabel utama, siswa dan kelas. Sekarang, mari kita definisikan kolom-kolomnya. Untuk entiti siswa, kita butuh NIS, ini akan jadi primary key. Primary key itu identifier yang unik untuk setiap siswa. Nama, tanggal lahir, ID kelas. Nah, ini khusus. Ini akan jadi foreign key yang nantinya menghubungkan si siswa ke suatu kelas. Sekarang untuk entity kelas, ID kelas, primary key. Nama kelas seperti XRPL1, wali kelas, misalnya Bu Sari. Sekarang hubungannya, seorang siswa hanya bisa berada di satu kelas, tapi satu kelas bisa punya banyak siswa. Ini namanya hubungan many to one. Garis ini artinya entiti siswa memiliki foreign key ID kelas yang nunjuk ke primary key ID kelas di entity kelas. Rancangan kita sudah siap. Simpan dulu. Kita aktifkan aplikasi SAM-nya untuk membuat database di PHP MyAdmin. Setelah itu, buka Google Chrome dan ketik localhost /PHP MyAdmin di bar link, kemudian tekan Enter. Selanjutnya, buat database-nya. Create database sekolah. Use sekolah. Jalankan query ini untuk membuat database bernama sekolah dan memilihnya untuk digunakan. Sekarang, kita buat tabel kelas terlebih dahulu, karena tabel siswa akan bergantung padanya. Create table class. ID kelas, INT, primary key, auto increment, nama kelas, varchar 10, not null, wali kelas, varchar 50. Perhatikan, ID kelas adalah primary key dan auto increment, jadi angkanya akan naik otomatis. Nama kelas kita set not null, artinya wajib diisi. Sekarang, yang paling penting, tabel siswa. Create table siswa, NIS, char 8 primary key, nama, varchar 100 not null, tanggal lahir, date,
ID kelas in. Foreign key ID kelas, references kelas, ID kelas. Ini dia kunci hubungannya. Lihat baris foreign key ID kelas, references kelas, ID kelas. Ini yang memaksa bahwa nilai di kolom ID kelas di tabel siswa harus sudah ada di kolom ID kelas di tabel kelas. Inilah implementasi dari garis yang kita gambar tadi di IRD. Sempurna, struktur database kita sudah jadi. Sekarang, langkah 3, yang paling seru, mengisi dan memanipulasi data dengan SQL CRUD. Pertama, kita create dengan perintah insert. Ingat, isi tabel kelas dulu. Insert into kelas, nama kelas, wali kelas, values, XRPL1, Ibu Ani, XRPL2, Budi Santoso. Sekarang, kita bisa masukkan data siswa. Perhatikan, ID kelas untuk siswa pertama adalah 1, karena dia masuk ke kelas dengan ID kelas 1, yaitu XRPL1. Insert into siswa, NIS, nama, tanggal lahir, ID kelas, values, 1234001, Dewi Lestari, 2007-03-15, 1. 1234002, Fajar Nugroho, 2007-08-22, 1. 1234003, Chandra Wijaya, 2006-12-10, 2. Sekarang kita read data dengan select. Select bintang from siswa. Tanda bintang artinya tampilkan semua kolom, tapi kita bisa lebih spesifik. Misalnya tampilkan hanya nama dan NIS. Select NIS, nama from siswa. Bagaimana jika ada data yang salah? Kita update. Update siswa, set, nama, sama dengan Fajar Nur Nugroho, where, NIS, sama dengan 123400002. Hati-hati, selalu gunakan where. Kalau tidak, semua nama di tabel akan berubah. Terakhir, delete. Misalnya seorang siswa pindah sekolah. Delete from siswa, where NIS sama dengan 123400003. Sama seperti tadi, klausa where sangat kritis di sini.
Oke, kita sudah menyelesaikan seluruh alur kerja untuk merancang basis data dari IRD ke tabel database hingga penggunaan SQL dasar melalui CRUD. Dan telah usai rangkaian video pembelajaran tentang materi merancang basis data dan penggunaan SQL. Dan bagi pertemuan selanjutnya yang masih berkaitan dengan materi ini, yaitu menggunakan query basis data. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu hampir semua aplikasi membutuhkan basis data untuk menyimpan semua data yang rapi agar mudah dicari dan bisa diproses kapanpun dibutuhkan. Karena tanpa basis data, aplikasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, adapun SQL adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan basis data. Semoga video ini bermanfaat bagi peserta didik dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.